Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali melanjutkan dari soal yang sudah saya kerjakan di video sebelumnya tentang mengerjakan soal pabrik tempe sejahtera yang dikerjakan menggunakan aplikasi Accurate. Di sini saya sudah sampai ke dokumen 12 di mana tentang transaksi memo rencana produksi. Nah, ini adalah soalnya. Jadi di sini di dalam memo rencana produksi ini yang terjadi pada tanggal 13 September 2012, di mana di sini disebutkan di dalam memonya bahwa akan diproduksi tempe untuk persediaan sebanyak 5.600 pieces. Bahan yang digunakan di sini ada 1.400 kg kedelai, lalu ada 14 batang ragi, lalu 35 pak plastik, 7 ikat lidi, dan 14 pak pewarna. Di sini menggunakan pembebanan biaya tenaga kerja langsung ya sebanyak 3.600.000. Lalu membebankan juga biaya overhead pabrik sebanyak 300.000. Di dalam memo produksi ini disebutkan bahwa harap diselesaikan pada tanggal 17 September 2012. Jadi di dalam memo produksi ini akan masuk proses produksi tanggal 13 dan harus selesai pada tanggal 17. Di sini ada catatan administrasi, di sini menyebutkan bahwa formula produksi nomor BOM 09-1, lalu ada surat perintah kerja nomornya adalah WO 09-1 dan ada memo pengeluaran bahan nomor MR 09-1. Jadi di dalam soal ini kita akan mengerjakan tahapan dalam memproduksi tempe ya. Ini adalah item persediaannya ya. Lalu kita akan nge-input soal ini dari formula produksi, surat perintah kerja, dan memo pengeluaran bahan di menu pabrikasi. Nah, di dalam menu pabrikasi ini, jadi dari formula produksi nanti kita akan klik formula produk, lalu ada surat perintah kerja, kita klik perintah kerja ya atau work order. Lalu di sini ada memo pengeluaran bahan dan diinput di pengeluaran bahan baku. Oke, kita akan mencoba menginput dari yang pertama, formula produksi. Pastikan sebelum kita membuat formula produksi yang di persediaan barang ini, yang tempe, nah ini kan tempe ini kan produk barang jadi, nah seperti ini, diklik 2 kali ya. Tipe persediaannya pastikan sudah barang jadi. Ya, kalau memang sudah berarti alhamdulillah. Kalau belum, misalnya masih bahan lain-lain, diubah terlebih dahulu barang jadi. Oke, kita mulai ya. Kita akan mulai menginputnya di sini. Di sini kita buat keterangan karena kita memproduksi tempe untuk persediaan. Jadi kita buat di sini tempe untuk persediaan. Ya, jadi kita memproduksinya. Jadi kita klik produk referensi. Nah, kalau misalnya tadi di sini tidak, tadi misalnya ini akan ada muncul produknya tempe. Kalau misalnya nggak ada muncul ya, maka yang ada di sini tempe tadi itu diganti dulu menjadi persediaan barang jadi. Nah, di sini disebutkan jumlah produksinya berapa. Di soal disebutkan kalau memproduksi 5.600. Jadi kita ketik aja 5.600 pieces. Oke, kita mulai. Bahan bakunya kita input. Kita geser. Ini ya bahan bakunya yang akan diinput. Yang ini. Jadi kita akan input, kita pilih. Nah, ini yang pertama adalah kedelai. Ini ya, kedelai. Kita pakai enter atau tab. Kuantitinya berapa ini dia? 1.400.
Di enter saja. Lalu kemudian ragi. Nah, lalu kita enter. Di sini adalah 14. Lalu berikutnya adalah plastik. Jadi kita pilih dulu. Lalu berikutnya adalah lidi. Kemudian pewarna. Pewarnanya adalah 14. Oke, sudah. Lalu setelah ini kita buat, kan di sini ada disebutkan bahwa pembebanan biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Ini kan menyebutkan bahan bakunya. Nah, kalau bahan baku diinputnya di bahan baku. Nah, untuk BOP-nya dan biaya tenaga kerja langsung kliknya di biaya. Lalu ada BOP. Oke, udah. Kalau udah selesai yang sudah kita input ini, maka kita simpan. Oke, kita simpan dan tutup. Oke, kita akan lanjut lagi untuk berikutnya. Berikutnya ini adalah tentang surat perintah kerja. Nah, yang tadi udah kita input ya di sini di bill of material. Ini nomornya kita isi dulu. Tadi lupa kita isi. Nomornya adalah BOM-nya 09-1. Ini BOM 09-1. Oke, kita simpan dulu. Sekarang kita ke perintah kerja. Di sini perintah kerjanya kita kasih nomor terlebih dahulu. Sebentar. Kita kecilkan. Oke, nomornya adalah 09-1 nih. WO nomor 09-1. Oke, mulainya adalah tanggal 13 bulan 9 2012. Nah, di sini harap diselesaikan tanggal 17. Maka kita buat di sini 17 September 2012. Lalu di sini tidak disebutkan penanggung jawab maupun produksinya ya, karena di sini nggak ada. Langsung kita buat saja di sini produksi. Lalu kita klik deskripsinya, kita pilih. Di sini kan tadi kita sudah membuat formulanya kan, tadi di formula produksi. Nah, kita pilih. Oke, kita lebarkan. Di sini disebutkan bahwa memproduksinya adalah 5.600. Kita kuantitinya kita ganti jadi 5.600. Oke. Jadi, waktu kita mengetik kuantitinya 5.600, total biayanya adalah Rp15.249.920. Nah, total biaya produksi ini tidak sesuai dengan yang sudah kita buat tadi di formula produksi. Nah, karena di formula sebelumnya, di formula produksi tadi totalnya sekitar 14 juta ya. Kita hapus terlebih dahulu. Caranya seperti ini, kita hapus dulu yang ini di sini. Nah, kita hapusin dulu semuanya. Oke, nah. Lalu kita klik ambil formula. Nah, ini dia. Jadi kita ambil dari formula. Ini adalah total biaya yang sudah kita input di formula produksi. Ya, yang tadi tahap yang pertama tadi. Nah, kalau udah, nih dia angkanya sudah berubah, maka baru kita simpan. Jadi tadi kan kita sudah nginputnya di formula produksi. Lalu kita lanjut di perintah kerja. Sekarang kita akan membuat untuk memo pengeluaran bahan. Nah, kita klik ya, pengeluaran bahan baku. Ini nomornya kita ikutin di sini, MR09-1. Kita ganti. Tanggalnya adalah tanggal 13 bulan 9 2012. Nah, di sini work ordernya nomor berapa? Nah, kita tinggal pilih. Oke, ya, ini tempe untuk persediaan tadi. Nah, kita buat di sini.
Lalu setelah itu, karena tadi kita sudah menginput formula produksi, surat perintah kerja, kan sekarang di posisi memo pengeluaran bahan. Jadi kita sudah bikin di surat perintah kerja. Jadi tinggal kita ambil bahan baku ya. Jadi kita klik aja ini ambil bahan baku. Nah, di sini disebutkan, kan di sini bahan bakunya ini semua. Jadi kita bisa pilih semua, dicentang satu-satu atau pilih semua. Jadi ini adalah bahan baku untuk membuat tempe sebanyak 5.600 pieces. Jadi tinggal kita okekan. Jadi kita ambil aja dari bahan baku tinggal dipilih. Itu praktis dalam mengerjakannya. Kalau mau di satu-satu berarti tinggal dipilih aja nih. Seperti ini. Oke, kalau udah maka kita simpan. Jadi di sini adalah urutan mengerjakan untuk memo produksi ini step by step-nya yang pastinya dari formula produk, perintah kerja ini formula produknya tadi ini, lalu ada perintah kerjanya yang ini yang kita buat tadi, lalu yang terakhir tadi barusan adalah tentang pengeluaran bahan. Memo pengeluaran bahan. Di sini yang pasti kalau misalnya kita mengerjakan yang formula produk ini, di sini yang item number-nya ini nggak muncul, pastikan di sini persediaan, ya, dilihat di persediaan, barang dan jasa. Nah, kita lihat di sini, ini kan nama bahan semuanya. Nah, kita klik 2 kali ini, edit, pastikan tipe persediaannya ini adalah bahan baku. Nah, kalau kayak tempe, namanya produk jadi. Lalu misalnya di sini, pewarna. Kita pilih, nah ini dia bahan baku pembantu. Seperti ini. Jadi pastikan bahan baku ini memiliki tipe persediaan agar muncul saat kita input di formula produksi. Lalu untuk yang satu lagi tentang biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik tadi, kalau misalnya di pilihan tadi kita nggak ada, misalnya di sini nggak ada, di biaya ini tidak ada, maka kita juga harus membuatnya, menginputnya di bagian pabrikasi, di biaya produksi, nah kita harus input, nah tinggal ditambah baru. Jadi ditambah baru namanya apa dan akun yang digunakan apa. Nih misalnya biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Nomor akunnya berapa? Nilai biayanya berapa? Nah, baru nanti akan muncul di formula produk tadi pilihannya. Kalau nggak ada, maka tidak ada juga. Demikian video kita kali ini tentang menginput memo produksi ke dalam Accurate. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.